Hai sobat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan dispenser galon bawah SAP dengan kerusakan tidak dingin. Baik, yang pertama kita coba perhatikan di sini untuk lampu indikator panasnya sedang aktif, jadi proses pemanasan berlangsung. Namun untuk indikator proses pendinginan sudah dianggap selesai. Untuk dispenser ini di sini untuk suplai airnya terletak di bagian bawah, yang mana di sini ada pompa dan switch pintu, yang mana apabila pintu ini kita tutup maka air akan dipompa ke tampungan di bagian atas. Baik teman-teman, kita akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kondisinya. Di sini untuk indikator dinginnya sudah dinyatakan dingin. Namun untuk lebih pastinya saya akan coba tes bagaimana kondisi airnya ini. Di sini saya coba tuangkan air pada gelas. Oke, dan coba saya rasakan. Wah, memang betul ya. Ternyata tidak dingin. Jadi di sini letak permasalahannya. Oke, selanjutnya kita akan coba tes untuk air panasnya. Di sini saya coba tuangkan. Wah, nampak jelas ya di sini kepulan asapnya ini sangat panas, jadi tidak perlu saya rasakan lagi, ini pasti panas ini. Jadi untuk dispenser ini untuk proses pemanasannya normal, sedangkan proses pendinginannya yang bermasalah. Baik, untuk melakukan proses perbaikan dispenser jenis ini sebenarnya sangat mudah, asalkan kita mengetahui bagaimana cara kerja dari dispenser ini. Yang mana di bagian belakang sudah terdapat petunjuk pemakaian. Di sini terdapat keunggulan tersendiri untuk dispenser ini. Saya akan coba terangkan di mana keunggulan dari dispenser ini. Di bagian belakang di sini nampak terdapat 3 tombol, dan bisa kita lihat juga untuk modelnya di sini yaitu SWD66EHLBS. Ya, di sini sudah ada keterangan untuk spesifikasi dari dispenser ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kiri di tombol ini. Di bagian atas terdapat tombol proses pemanasan, yaitu apabila kita tidak menginginkan panas maka tombol ini bisa kita matikan. Kemudian di bagian tengah ada tombol dingin. Nah, ini adalah fungsinya apabila kita tidak menginginkan dingin bisa kita matikan. Kemudian ada tombol high dan low ya. High dan low artinya apabila kita menginginkan panas yang sangat atau kurang bisa kita tekan tombol ini. Nah, ini ya keunggulan dari dispenser ini. Untuk mesin kompresor di sini tidak aktif, jadi proses pendinginan tidak berlangsung. Kemudian untuk dispenser ini di sini dilengkapi pengendali modul di bagian belakang, yang mana kita sulit menentukan apakah modulnya apa kompresornya yang bermasalah. Caranya gampang, di sini ada tombol cool. Kita bisa lihat kerusakannya dari tombol ini. Yang mana untuk lampu indikator posisi on, di sini lampu indikatornya menyala, tidak berkedip-kedip. Kemudian caranya kita coba matikan dulu ya tombol coolnya ini. Kita matikan. Oke, selanjutnya kita coba lihat lampu indikatornya. Di sini benar ya, padam. Artinya proses pendinginan tidak berlangsung. Kemudian kita coba on-kan kembali. Kita on-kan kembali. Oke. Kita lihat ya lampu indikatornya bagaimana. Nah, di sini sudah nampak jelas ya. Di sini padam, artinya proses pendinginan tidak berlangsung. Nah, harusnya kedip-kedip. Di sini sudah jelas bahwa masalahnya ini bukan di kompresor. Kompresor bagus saja. Jadi masalahnya ini di modulnya. Artinya perintahnya yang bermasalah. Nah, di sini ada tombol panas. Nah, ini adalah tombol pilihan
high dan low-nya ini, apabila kita pindahkan, maka lampu indikatornya akan pindah juga. Di sini untuk lampu indikatornya berpindah ke posisi 385 watt pada posisi high, yang awalnya tadi di posisi 185 watt di posisi low. Ya. Di sini saya akan coba tes, saya kurangi dulu volume air pada tangki pemanasnya. Kita ambil. Ya, kita bisa lihat ya nanti lampu indikatornya apakah berkedip menandakan proses pemanasan berlangsung. Nah, di sini nampak jelas ya, proses pemanasan berlangsung, artinya seperti ini yang normal ya. Nah, harusnya seperti ini yang normal, sedangkan yang coolnya ini tidak, malah padam. Artinya di sini perintah untuk on-nya ini tidak ada. Jadi apabila kita tekan tombol low, maka perintahnya pun akan ke pemanasan low. Ya, seperti ini ya. Jadi cara kerjanya dispenser ini seperti ini. Jadi kita sudah dapat kesimpulan bahwa permasalahannya bukan di mesin kompresor tapi di bagian pengendali modulnya. Oke, langsung saja kita cabut dulu sumbernya, kita matikan, dan langsung saja kita akan coba lakukan pembongkaran. Untuk melakukan proses pembongkaran, di sini ada 2 baut yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, di bagian kap pengendali modulnya ini kita buka dulu. Jadi untuk perbaikan dispenser jenis ini sebenarnya sangat mudah, asalkan kita mengetahui bagaimana cara kerja dari dispenser ini. Oke, kita coba lepas dulu kap penutup pada bagian modulnya. Dan di sini sudah nampak jelas untuk bentuk modulnya seperti ini. Dan di sini kita akan coba terangkan proses pengkabelan dari sistem pengendali modulnya ini. Di bagian atas ini nampak jelas ada kabel berwarna hitam. Ini adalah kabel yang menuju ke bagian pemanas. Jadi untuk kabel hitam ini adalah kabel heating atau pemanasnya. Kemudian di bagian bawah di sini ada kabel hitam bersama merah digandeng. Ini adalah kabel fase ya. Ini adalah kabel fasenya. Kemudian di bawahnya ada kabel biru. Ini adalah kabel yang menuju kompresor atau kabel cool, dan kabel putih beserta yang lain ini adalah kabel netralnya. Oke ya. Sudah jelas ya di sini untuk proses pengkabelannya. Jadi ini heating, fase, cooling, dan kemudian di bagian bawah adalah netralnya semua. Oke. Jadi kita bisa tahu sudah proses pengkabelannya. Sekarang kita fokus pada proses pengendalinya. Untuk pengendali dingin di sini ada soket, yaitu soket yang namanya soket termistor. Oke, soket termistor ini yang menentukan peran pengendali dinginnya. Ini bisa kita lepas dulu. Oke, di sini ada pin soketnya nih. Kita akan coba lakukan pengukuran berapa nilai hambatan pada termistor ini. Apakah normal atau tidak ya? Kita siapkan multitester yang mana kita arahkan ke skala kilo ohm ya. Kita arahkan ke skala kilo ohm. Kita ukur berapa nilai hambatan pada termistor ini. Apakah ada hambatan atau tidak? Oke, begitu ya caranya. Kita coba ukur dulu. Di sini saya akan coba lakukan pengukuran hambatan pada termistor ini. Apakah ada hambatan atau tidak? Di sini saya coba ukur hambatannya menggunakan skala kilo ohm.
Oke teman-teman, ternyata tidak ada hambatan ya, menunjukkan 0 ohm, artinya tidak ada nilai hambatan. Jadi ini adalah hubungan singkat konslet ya. Jadi rusak ini termistornya ini. Sudah jelas bahwa kerusakannya di termistor. Jadi untuk kerusakan dispenser ini, apabila dinyatakan termistornya ini rusak, kita akan coba siapkan dulu termistor pengganti. Yang mana saya sudah beli termistor dengan harga 141.500 harganya ini ya. Jadi teman-teman, kemudian bentuk termistornya sama persis seperti aslinya. Memang sengaja saya beli aslinya karena ini saya akan coba terangkan berapa nilai hambatan termistor aslinya ini. Oke, kita akan coba lakukan pengukuran termistor aslinya ini memiliki nilai hambatan berapa kilo. Oke, di sini saya coba siapkan pengukuran. Kira-kira berapa ya nilai hambatannya untuk termistor aslinya ini? Karena untuk jenis termistor ini bermacam-macam termistor dan memiliki nilai hambatan yang berbeda-beda pula. Oke, di sini coba kita ukur termistor aslinya ini berapa nilai hambatannya. Oke, untuk penunjukan jarum skala kilo menunjukkan kisaran 40 kilo. Jadi nilai hambatan pada termistor aslinya ini sebesar kurang lebih 40 kilo ohm. Ya, jadi teman-teman, jadi untuk proses pergantian termistor, pastikan nilai kilo ohmnya ini mendekati dari aslinya. Oke, sedangkan untuk termistor aslinya yang rusak bisa kita ukur. Di sini tidak memiliki nilai hambatan. Sudah pasti ya, termistornya ini rusak. Untuk itu kita coba tes dengan termistor pengganti ini, apakah proses pendinginan bisa normal kembali. Dan untuk pergantian termistor mungkin bisa mengganti dengan termistor jenis lain. Yang penting nilai hambatannya itu mendekati aslinya ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita mengganti termistor ini. Baik, kita akan coba tes. Kita pasangkan soket termistornya ini. Di sini saya akan coba tes sementara. Saya pasangkan soket termistor pengganti. Kemudian untuk tombol coolnya kita matikan dulu. Dan kita akan coba berikan sumber. Nah, ini saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Oke ya, sudah teraliri arus. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk lampu indikatornya masih off. Untuk proses pemanasannya berlangsung. Dan mari kita coba hidupkan tombol coolnya ini ke posisi on. Dan mari kita lihat ya, apakah ada perintah untuk proses pendinginan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lampu indikatornya berkedip-kedip, artinya mantap ya. Jadi proses pendinginannya sedang berlangsung. Nah, seperti ini yang benar. Jadi sekarang mesin kompresor sudah aktif ya, bekerja ini, mantap. Jadi proses pendinginan berlangsung teman-teman, ada perintah on. Jadi termistor ini gunanya untuk itu, untuk memerintahkan proses pendinginan berlangsung ya. Jadi kita tinggal mengganti termistornya seperti ini. Dan untuk pergantian termistor nanti akan saya coba jelaskan caranya, cara pemasangan termistor ini. Kita tinggal mengganti termistornya ini saja ya teman-teman. Dan termistornya ini kalau bisa yang aslinya, supaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Jadi untuk melakukan pergantian termistor, ini boleh saja ya menggunakan termistor jenis lain. Yang penting nilai hambatannya itu mendekati dari aslinya, ya, supaya tidak terjadi masalah nantinya pada saat melakukan proses pendinginan. Maka perintah dari modul ini betul-betul cocok dan sesuai. Oke, untuk kondensornya di sini sudah mulai terasa hangat. Jadi sudah nampak jelas bahwa di sini untuk proses pendinginan berlangsung setelah kita lakukan pergantian termistor. Dan untuk mengganti termistor yang lama dengan yang baru cukup mudah ya. Di sini nampak jelas ada kabel termistor lama. Nanti kita buka. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas pada bagian kondensornya ini. Sebelumnya kita matikan dulu sumbernya dan kita akan coba mengganti termistornya ini dengan termistor yang baru. Oke, di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas di bagian belakang kondensor ini. Untuk melakukan proses pembongkaran kondensor ini, lakukan secara hati-hati saja, tidak perlu terburu-buru. Baik, di bagian belakang ini nampak jelas ya ada kabel termistor yang lama. Ini bisa kita lepas, kita keluarkan. Ada kabel tis. Di sini ada kabel tisnya, kita coba potong dulu kabel tisnya ini. Oke ya, sudah terpotong ini kabel tisnya. Kemudian caranya tinggal kita tarik saja ya keluar. Kita tarik saja pelan-pelan keluar. Nah, ini adalah termistor yang saya anggap rusak. Oke ya. Ini termistornya seperti ini. Nah, ini ya termistor yang rusak. Oke. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan termistor yang baru. Oke, tinggal kita dorong saja ke atas ya. Pastikan lubangnya tepat. Nah, ini. Oke, ya sudah. Dan selanjutnya setelah sudah masuk ke posisinya, di sini tinggal kita rapikan saja. Kita rapikan saja jalur kabelnya ini. Mungkin kalau sekiranya mau di kabel tis boleh, lebih baik ya. Oke, tinggal kita rapikan sesuai jalur aslinya tadi. Nah, ini kemudian ujungnya bisa kita masukkan di sini. Di sini ada kabel tis. Kita bisa potong dulu kabel tisnya. Nah, ini termistor yang lama nih bisa kita keluarkan, kita tarik saja keluar. Kita ganti dengan termistor yang baru. Oke, di sini banyak sekali kabel tis ya. Jadi kita potong dulu kabel tisnya supaya kita bisa melakukan pergantian termistor yang lama dengan yang baru. Oke, saya rapikan. Dan selanjutnya setelah termistor yang baru terpasang seperti ini, tinggal kita rapikan kembali ya. Cukup mudah teman-teman. Jadi proses perbaikannya sangat mudah. Dan setelah rapi, kita tinggal mengembalikan pipa kondensor ini pada posisi aslinya. Oke ya. Kita kembalikan dan jangan lupa kita skrup kembali. Kita skrup kembali semua
kap-kapnya ini supaya tertutup rapat kembali. Nah, ini nanti kita akan coba lakukan pengetesan bagaimana hasilnya. Dan jangan lupa untuk penutup kap bagian modulnya ini kita pasang. Oke, jadi sangat mudah ya teman-teman untuk proses perbaikan dispenser galon bawah jenis ini. Untuk memastikan apakah ini kerusakannya di bagian termistor atau kompresornya, cukup mudah, sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan ya. Saya berikan sumber. Oke ya, sudah terdengar bunyi bip. Dan di sini mesin kompresor aktif ya, mantap. Jadi proses pendinginan berlangsung ya, langsung ada perintah on. Oke, bisa kita lihat untuk lampu indikatornya di sini berkedip-kedip ya. Jadi proses pemanasan serta pendinginan berlangsung berkedip-kedip, dan kita tunggu dalam beberapa menit. Kita akan coba tes ya bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah beberapa menit berlangsung, untuk indikator panasnya sudah stop, proses pendinginan masih berlangsung. Dan proses pendinginan ini tergantung berapa lamanya ya, jadi tidak perlu dipikirkan. Apabila sudah dingin maka lampu indikator ini akan stop. Oke, saya coba tes ya. Untuk air dinginnya ini saya coba tuangkan di gelas dan saya coba rasakan bagaimana hasilnya. Wah, terasa dingin ini ya, sudah ya. Dan di sini kita coba tunjukkan pada pemiliknya bagaimana dinginnya. Oke, mantap ya. Jadi untuk proses perbaikan dispenser ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.